Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Ajib Trisayadi. Nah, tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah analisa berorientasi objek. Berikut adalah presentasi yang saya buat untuk pemodelian berorientasi objek. Object Oriented Analysis OA adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menggunakan objek yang sudah ada untuk digunakan kembali atau reuse atau diadaptasi untuk penggunaan baru. Kedua, untuk mendefinisikan objek baru atau objek yang dimodifikasi dan digabungkan dengan objek yang sudah ada untuk membangun suatu aplikasi bisnis. Ada lagi objek modeling, pemodelan objek. Teknik untuk mengidentifikasi objek yang ada dalam sistem dan relasi di antara objek-objek tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dari objek. Identitas sendiri dan ukur mempunyai objek juga bisa disebut entitas atau sebaliknya. Kedua, objek dapat konkret, seperti halnya arsip dan sistem atau konseptual, yang artinya objek ini konsisten sifatnya. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda walaupun semua nilai atributnya identik. Selanjutnya ada istilah-istilah objek. Ada atribut, data item yang menegaskan objek. Kedua, operasi, fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Ketiga, ada metode, pelaksanaan prosedur bagian dari kode yang mengeksekusi respon terhadap pemerintahan objek lain dalam sistem. Selanjutnya, metodologi berorientasi objek. Pertama ada encapsulation, kedua ada inheritance, dan kedua ada polymorphism. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu untuk encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Pertama encapsulation atau enkapsulasi atau pembungkusan, bisa disebut pembungkusan juga. Dalam sistem berorientasi objek ini, kita menggabungkan potongan-potongan informasi dan perilaku-perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut, kemudian mengemasnya menjadi yang disebut dengan objek. Inilah yang disebut dengan pembungkusan atau enkapsulasi. Selanjutnya ada inheritance, pewarisan. Konsep yang menyatakan bahwa metode atau atribut dalam kelas diturunkan atau digunakan kembali ke kelas lain. Contohnya ini seperti hierarki dalam kelas, seperti guru, mahasiswa, atau siswa. Selanjutnya yang kedua, inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi akan dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi sifat yang dimiliki oleh kelas induknya dan ditambahkan ke sifat unik yang dimilikinya. Ketiga ada polymorphism. Polymorphism yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfis ini juga mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang sesuai dalam merespon pesan yang sama. Selanjutnya ada di sini saya simpulkan penggunaan PBO dan selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail penggunaan si PBO ini, pemrograman berorientasi objek. Pertama kesimpulan yang saya dapat adalah kemampuan untuk menangani tipe-tipe data dan masalah yang lebih kompleks dan lebih sulit. Memperbaiki komunikasi antara pengguna analisis, rancangan, dan pemrograman. Kemampuan untuk menggunakan ulang hasil-hasil analisis, perancangan, serta pemrograman data. Keempat, meningkatkan konsistensi antara model-model yang dikembangkan selama analisis perancangan serta pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan objek orientasi ini? Yang saya simpulkan kita bisa menggunakan ini untuk mengembangkan perangkat lunak. Karena perangkat lunak yang kita pengen itu agak susah diinginkan. Kita harus menggunakan analisis kita sendiri untuk mendapatkan interface atau antarmuka yang lebih baik. Kedua, ada kompleksivitas pengembangan perangkat lunak yang terus bertumbuh. PBO ini juga digunakan untuk hal tersebut untuk membutuhkan dukungan konsep yang lebih handal dan dapat digunakan secara berulang. Oke, kita lanjutkan kembali untuk mengapa kita harus menggunakan objek oriented ini atau analisis berorientasi objek ini. Nah, ini juga menawarkan data-data yang abstrak, modularitas, dan pemodelan informasi proses software untuk mengatasinya. Jadi kita lebih mudah menganalisa suatu objek. Gitu. Terus
kapan dan di mana orientasi objek ini harus digunakan. Jika perangkat lunak yang dibangun cukup kompleks, kita bisa menggunakan metode analisis berorientasi objek ini. Kedua juga jika aplikasi atau software yang dibangun diperkirakan akan menjadi dari waktu ke waktu atau untuk update-nya akan lebih kompleks, maka kita lebih mudah untuk menggunakan orientasi atau analisis orientasi objek ini. Gitu. Sekian dari saya.